Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Nugraha, mahasiswa STIE Indonesia Banking School. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktik kerja mahasiswa di Bank KB Bukopin, Divisi Treasury dan Human Resource Business Partner atau HRBP. Kita masuk ke bab 1. Banyaknya penduduk dengan usia muda dapat menjadi sumber potensi bekerja. Di sisi lain, dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia sudah merancang roadmap Indonesia Emas 2045 tentang tantangan yang akan dihadapi dunia pada tahun 2045. Antara lain, persaingan sumber daya alam, perkembangan teknologi, peran emerging economic, perubahan geopolitik, dan perdagangan internasional. Selain itu, terdapat juga tantangan dari sisi sains, antara lain, kemungkinan terjadinya bencana perubahan iklim karena meningkatnya suhu bumi sekitar 2,4 derajat Celcius pada abad pertengahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati dunia maupun Indonesia karena semakin marak terjadinya deforestasi. Banyaknya penduduk dengan usia muda sejalan dengan visi misi Indonesia Emas 2045 yang berwawasan keadilan sosial dan ekologis. Maksud dari keadilan sosial dan ekologis ini yaitu keadilan bagi semua makhluk hidup, termasuk flora dan fauna atau sustainable living. Adanya pemerataan ilmu pengetahuan dan teknologi atau transdisciplinary ilmu pengetahuan tidak hanya fokus ke satu tujuan saja, melainkan dapat menggabungkan beberapa aspek ilmu pengetahuan, menciptakan Sustainable Development Goals atau SDGs, pemerataan pembangunan, dan yang lainnya. Adanya perkembangan teknologi dan dampak pandemi COVID telah memicu berbagai perubahan, termasuk di dunia perbankan. Adanya globalisasi berpengaruh terhadap sistem perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor keuangan dan perbankan. Dengan adanya transformasi global, maka Indonesia juga perlu melakukan perubahan dan reformasi di sektor keuangan. Kegiatan praktek kerja lapangan atau magang wajib dilakukan oleh mahasiswa STI Indonesia Banking School. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa memiliki pengalaman dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di dunia kuliah dalam dunia kerja. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Praktek kerja adalah bentuk kegiatan dengan memadukan program pendidikan yang sudah dipelajari dalam kelas dan dipraktikkan pada dunia kerja. Bank. Bank adalah lembaga perantara yang bertindak untuk mendukung pemerintah dalam membantu kelancaran kegiatan pembayaran, transaksi antar nasabah, dan kebijakan moneter. Fungsi dari bank antara lain sebagai lembaga yang menerima simpanan uang nasabah, meminjamkan uang untuk nasabah, dan memberikan jasa pengiriman uang kepada nasabah. Bank berperan dalam kegiatan transaksi, likuiditas, pengalihan aset, efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank juga terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank non-konvensional. Kemudian, Treasury Department dalam bank adalah salah satu departemen yang terkait erat kaitannya dengan regulasi, pemantauan, kepatuhan, dan pelaporan kegiatan perbankan. Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan terstruktur dan sistematis yang disusun oleh organisasi untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mempelajari keterampilan yang dibutuhkan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke bab 3, hasil observasi lapangan. Sejarah perusahaan. PT Bank Bukopin Tbk berdiri pada tanggal 10 Juli tahun 1970 atas nama Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Kemudian Bank Bukopin melaksanakan kegiatannya sebagai Bank Umum Koperasi di Indonesia sejak 16 Maret tahun 1971. Bank Bukopin mempunyai 43 kantor cabang utama, 174 kantor cabang pembantu, 38 kantor layanan mikro, 24 layanan pick-up service, dan beroperasi di 23 provinsi di seluruh Indonesia. Visi Bank Bukopin yaitu menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia, dan misinya yaitu memahami dan memberi solusi kepada nasabah. Beberapa pilar bisnis utama dari Bank Bukopin antara lain mikro, menjadi pemimpin pasar pada perbankan mikro B2B dan pemain utama untuk perbankan mikro. Kedua, UKM, menjadi pemain utama dalam perbankan UKM untuk perbankan mikro. Tiga, konsumer,
menjadi mitra utama untuk nasabah mass affluent, dan para pemilik bisnis. Yang keempat, komersial, mempertahankan posisi pasar saat ini. Hasil observasi lapangan yang penulis lakukan pertama yaitu kasus yang terjadi pada 20 November tahun 2021, direksi dan komisaris Bank KB Bukopin mengundurkan diri. Saat melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa Bank KB Bukopin, beberapa pengurus yang mengundurkan diri antara lain adalah Bapak Boyol O sebagai komisaris utama, kemudian Bapak Suji Wijono sebagai komisaris independen, Bapak Sabto Amal Damandari sebagai wakil komisaris utama, dan pengunduran diri Bapak Hari Wuryanto sebagai direktur. Perubahan struktur organisasi perusahaan adalah hal yang biasa terjadi. Fokus dari Bank Bukopin saat ini adalah konsisten menjadi pemain utama dalam perbankan di Indonesia. Yang kedua adalah PT Bank Bukopin mengganti nama dan logo menjadi Bank KB Bukopin dari hasil rapat umum pemegang saham luar biasa. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020, PT Bank Bukopin resmi mengganti nama dan logonya menjadi Bank KB Bukopin di bawah naungan afiliasi Korea, Kukmin Bank atau KB. Dengan masuknya Korea yang kali ini sudah mencapai 67% sahamnya di Bank KB Bukopin, dapat memicu keyakinan diri manajemen. Kemudian kita masuk ke pembahasan divisi treasury. Divisi treasury termasuk ke dalam grup finance yang memiliki beberapa cabang di bawahnya, antara lain Treasury and International Banking, Treasury, Capital Market Service and Financial Institution, Financial Planning, Financial Management, Accounting and Tax, Management Information System, and Procurement and Asset Management. Dalam kesempatan kegiatan praktik kerja kali ini, penulis diberikan tugas untuk mengecek dan membuat laporan likuiditas transaksi pinjaman, borrowing, dan menaruh atau placement dari bank-bank afiliasi lain, seperti Bank BCA, BNI, BRI, dan bank-bank lainnya. Hasil dari laporan likuiditas ini nantinya akan dikirimkan ke Bank Indonesia untuk dicek kembali oleh mereka. Ini merupakan contoh laporan likuiditas. Kemudian, dalam kesempatan kali ini, penulis diberikan kesempatan untuk membantu merekap data dan scan mengenai transaksi antar bank, broker, atau perseroan terbatas PT dalam divisi Fixed Income Treasury. Transaksi fixed income dalam Bank KB Bukopin adalah transaksi yang dilakukan dengan tingkat pendapatan yang tetap, terdapat bunga, yield, trader, price, notes atau SBN, dan settlement pada transaksi fixed income ini. Ini merupakan contoh transaksi fixed income yang penulis kerjakan. Kemudian selain di divisi treasury, penulis juga mendapat kesempatan magang di divisi Human Resource Business Partner and Development atau HRBP. Divisi HR pada Bank KB Bukopin terbagi menjadi dua, yaitu Human Resource Policy and Service dan Human Resource Business Partner and Development. Tapi penulis mendapatkan kesempatan di divisi HRBP-nya saja. Dalam kesempatan menyelesaikan tugas ini, penulis mengubah job desk. Contohnya, mengubah job desk divisi aset dan liability management staff, money market manager, dan divisi-divisi lainnya sesuai dengan SK Direksi Bank KB Bukopin yang terbaru. Berikut merupakan contoh job desk yang penulis kerjakan. Kemudian, penulis juga merecek cabang Bank KB Bukopin. Dalam menyelesaikan tugas ini, Bank KB Bukopin kantor cabang pembantu dibagi menjadi beberapa regional, misalnya regional 1, yaitu yang berada di Jakarta, seperti Jakarta Saharjo, Jakarta Es Parman, dan Jakarta-Jakarta lainnya. Kemudian regional 2, yaitu yang lebih jauh lagi, seperti Bandung, Bogor, Surabaya, dan lain-lainnya. Penulis pada kegiatan ini yaitu merecek cabang SM Bank Guaranti dan RM SNE. Kemudian tugas berikutnya yang penulis kerjakan selama magang di Bank KB Bukopin adalah merekap data foto karyawan di Bank KB Bukopin dari job level paling tinggi 17 hingga level staff di situs Bank KB Bukopin.
Sekitar 2.500 penulis kerjakan dalam merekap foto data karyawan untuk membuat ID card yang terbaru. Berikut merupakan contoh ID card yang terbaru di situs Bank KB Bukopin ya. Kemudian tugas yang terakhir yaitu membuat CV karyawan. Penulis membuat CV karyawan Bank KB Bukopin yang nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi divisi HRBP untuk melihat kinerja seluruh karyawannya. Terdapat performance appraisal dalam CV ini selama 3 semester terakhir untuk melihat kinerja karyawan Bank KB Bukopin. Nah, masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam menjalani proses magang, penulis mendapatkan beberapa pengetahuan baru, seperti belajar bagaimana cara dealing dalam kegiatan treasury, rekap laporan likuiditas, rekap data katalog jabatan, belajar menghargai waktu, belajar tentang menghargai dan bersikap antar sesama pekerja, belajar lebih teliti dengan data, serta belajar mengenai memahami situasi di tempat praktik kerja. Program praktik kerja lapangan di Bank KB Bukopin selama 4 bulan yang dilaksanakan penulis membawa manfaat dan pengalaman yang berharga. Penulis berharap ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat selama proses magang ini dapat berguna suatu hari nanti bagi penulis di masa mendatang. Berikut merupakan beberapa sarannya untuk bahan evaluasi dan dapat meningkatkan hubungan baik antara Bank KB Bukopin dengan STI Indonesia Banking School. Antara lain, 1. Sebaiknya diberikan fasilitas internet, Wi-Fi di masing-masing divisi untuk menunjang kesejahteraan karyawan. 2. Mahasiswa yang magang di Bank KB Bukopin sudah sepantasnya mendapat uang saku sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan permagangan di dalam negeri. Bab 3 tentang permagangan, Pasal 10 dan Bab 4 tentang hak dan kewajiban Pasal 12. 3. Mahasiswa yang magang di Bank KB Bukopin sudah sepantasnya mendapat sertifikat dari tempat penyelenggara magang sesuai dengan Permen Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan permagangan di dalam negeri. Bab 4 tentang hak dan kewajiban Pasal 15. Yang keempat, sebaiknya Bank KB Bukopin sudah mulai mengurangi penggunaan kertas HVS dalam kegiatan perbankan dan menggantinya dengan teknologi. Dengan menghemat penggunaan kertas, maka akan mengurangi jumlah pohon yang akan ditebang untuk pembuatan kertas, sehingga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir, kelima, penulis berharap hubungan antara mahasiswa dengan karyawan dapat terjaga dengan baik agar dapat menciptakan suasana kerja yang baik dan nyaman. Berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan praktik kerja yang penulis lakukan. Sekian presentasi yang telah penulis lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.